Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih keadaan kalian? Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Kenalin nih, namaku Risma Yuniar dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari mahasiswa IAIN Langsa. Di podcast ini saya akan membahas tentang akuntansi ijarah. Nah, pada tahu nggak teman-teman apa itu akuntansi ijarah? Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi ijarah. Pengertian akuntansi ijarah itu dalam bahasa Arabnya adalah al-muhasabah, berasal dari kata masdar hasabah yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, al-muhasabah memiliki berbagai asal kata, yaitu ahsabah yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan. Juga berasal dari kata ihtisabah yang berarti mempertanggungjawabnya. Sedangkan al-ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Landasan syariah akuntansi ijarah ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang ijarah. Beberapa ketentuannya yang diatur dalam fatwa ini yaitu mengenai rukun dan syarat ijarah. Yaitu syarat dan rukunnya itu ada sihat ijarah, yaitu ijab dan kabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad berkontrak baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa, pemberi jasa, penyewa, pengguna jasa, dan objek akad ijarah adalah manfaat dan sewa dan manfaat jasa dan upah. Selanjutnya itu ada ketentuan objek ijarah. Ketentuan objeknya itu ada objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dan manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan. Dan ada kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah, yaitu ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Dan juga spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Bisa dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Selanjutnya ada sewa atau upah adalah sesuatu dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat sesuai yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dan dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Ada juga pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak, dan kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Selanjutnya ada ijarah sesuai jenisnya dapat dibedakan menjadi ijarah fee. Ijarah fee antara lain yaitu ijarah SDB, ijarah pemeliharaan ran emas, dan ijarah penyimpanan ran emas. Ada juga ijarah aset, yaitu ijarah aset dapat dibedakan menjadi aset berwujud, ijarah IMBT, jual ijarah, dan aset tidak berwujud atau ijarah berlanjut dan multi jasa. Contoh ijarah adalah rental mobil, yaitu penyewa memanfaatkan mobil, sedangkan pemberi sewa dapat membayar atas layanan yang diberikan. Penyewa memiliki hak penggunaan barang berupa mobil, bukan hak milik. Selanjutnya ada berakhirnya akad ijarah.
Berakhirnya akad hijarah itu yaitu memiliki periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, dan periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah dan terjadinya kerusakan aset. Penyewa tidak dapat membayar sewa dan salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Karena kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung kecuali akadnya adalah upah menyusui. Maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.